Selamat malam dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai satu orang bernama Vincent. Dia adalah narasumber saya sebagai yang beragama Buddha. Nah, oke, pada Vincent, apa kabarnya? Baik, baik, baik. Ah, baik, oke, oke. Kita langsung aja ya biar nggak lama-lama kali ya. Yang pertama itu, Ya, menurut kamu deh, makna agama dalam hidup kamu itu apa sih? sebagai panutan seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik. Oh, Karena berarti kan lebih ke, kandungan yang Hah? diajarkan dari agama itu kan banyak untuk Hmm, pribadi seseorang gitu. oke, oke, oke. Kita lanjut ke yang kedua ya. Jadi menurut Anda itu peran agama itu di kehidupan Anda itu apa? Berdasarkan agama Anda pribadi, yaitu agama Buddha. Sebagai suatu hal untuk menjadi pendirian seseorang. Karena hal yang tertera dalam agama itu mutlak dan itu benar-benar yang orang yang benar-benar berpendirian tinggi untuk menjalankan. Berarti dengan kata lain, yang bisa menjalankan agama itu adalah orang yang harus punya pendirian yang tetap. Ya, Oke. Pertanyaan terakhir ya, pertanyaan ketiga. Gimana pendapat Anda ketika Anda melihat sekarang kan udah lumayan banyak nih, ibaratnya kayak ada berapa orang yang tempat ibadahnya itu misalnya dia agama Buddha kan di vihara. hmm, Nah, rupanya ada agama-agama lain selain agama Buddha yang pergi ke sana. Seperti kita ambil contoh yang di Cemara Asri itu kan ada Vihara satu kan. Nah, di sana ya. kan udah bisa dibilang hampir jadi objek wisata semua orang, bukan hanya terutama untuk kita yang agama Buddha saja. Itu pandangan kamu sendiri menyikapi hal tersebut bagaimana? Kalau dari pandangan saya sih, itu Cemara Asri kan itu memang pada umumnya memang dari dulu udah dijadiin tempat seperti tempat wisata, tempat bebas sih lebih tepatnya bukan Ya. nggak ada larangan juga untuk itu. Tetapi dari pihak Mhm. viharanya yang saya tahu saya juga pernah tinggal di sana ya. Jadi Mhm. sedikit lebihnya saya tahu gitu. Oke. Itu mereka ada batasan. Jadi nggak bebas sebebas yang kita pikirkan gitu kayak oh bisa suka-suka Mhm. masuk gitu. Eh, itu hanya orang yang memang sesuai dengan kepercayaannya di situ berdoa, sembahyang. Tapi untuk yang non agama, memang di situ nggak ada aturan larangan Mhm. untuk Mhm. datang dan melihat, karena memang nggak ada larangannya. Tetapi ada jam dan waktu tertentu. Di saat waktunya udah tutup, ya kunjungan dibatasi. Oke. Terkecuali kayak waktu itu ada kasus yang bikin TikTok gitu, ingat gak sih? Yang viral itu. Nah, itu Mhm. kan senonoh, semena-mena, itu kan Hahaha. mencemarkan kan. Jadi itu kurang enak kalau yang itu. Tapi kalau untuk misalnya rekreasi, untuk pengetahuan, it's okay. Oke. Berarti tidak ada masalah ya dengan orang lain yang mengunjungi asalkan memang tujuan dia itu bukan untuk tujuan yang salah. Ya, saya juga pernah ke masjid kok. Ke gereja juga Oke. pernah. Ya, sekedar biar kita mau lihat pandangan masing-masing orang gitu tentang hal ini tuh bagaimana Ya, gitu. ya, ya. Oke, mungkin Jadi dari saya ada lagi pandangannya yang begitu mau sih. disampaikan? Nggak ada sih, sekian aja. Oke, ya. Jadi terima kasih ya waktunya untuk hari ini. Eh, Sekian dari saya juga. Terima kasih sudah mau jadi narasumber. Selamat malam. Malam, terima kasih. Selamat malam dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber saya yang beragama Kristen Protestan, bernama Felix Howardson. Apa kabar Felix? Baik, bagaimana kabarnya juga saudara Lori? Saya baik, terima kasih. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya. Pertanyaan pertama itu, apa sih makna agama itu dalam kehidupan kamu menurut agamamu sendiri ya? Itu agama Kristen Protestan. Kalau menurut saya ya, kalau agama saya Protestan itu, bagi saya agama itu sebuah ajaran ya, Hmm? sebuah ajaran yang menuntun manusia itu kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Lalu bagi saya itu agama itu juga adalah identitas diri masing-masing individu yang memiliki keyakinan dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi manusia, juru selamat bagi seluruh umat manusia.
yang menebus manusia dari dosa-dosa. Oke. Ya, jawabannya sangat religius ya. Iya. Lanjut kita ke pertanyaan kedua ya. Peran agama itu dalam hidup kamu itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi itu ya, Hmm? kalau peranan agama itu sebagai penguat manusia dalam menghadapi kesulitan dan Hmm? penderitaan yang berat. Terus memberikan dorongan semangat, arah, dan makna hidup manusia. Oke, berarti seperti kayak kalau kita sedang ada masalah, ada jalan keluarnya gitu ya. Iya, Oke. betul. Eh, Lalu pertanyaan terakhir ya, kan untuk sekarang itu banyak agama-agama selain, eh, misalnya kalau kita bilang di Viara itu kan tempat ibadah agama Buddha. Tapi kan kadang ada beberapa orang yang beragama lain itu ke sana untuk Iya. mengunjungi sekedar datang atau gimana gitu. Nah, pendapat kamu itu tentang hal seperti itu gimana? Misalnya contohnya kayak Viara yang di Cemara, itu kan hampir semua orang mengunjungi itu kan. Nggak Iya. semata-mata hanya yang agama Buddha saja. Nah, pendapat kamu sendiri untuk hal seperti itu gimana? Kalau menurut saya itu saya sering lihat juga ya. Eh, Hmm. tapi menurut saya pribadi itu ya itu pilihan masing-masing seseorang sih. Maksudnya kalau misalnya dia mau gitu ya biarin aja. Kalau tujuan mereka itu hanya untuk berkunjung dan tidak yang lain-lainnya. Seperti yang bisa menghilangkan iman mereka terhadap kepercayaan mereka pada Yesus Kristus. Menurut saya itu fine aja sih. Selagi yang mereka lakukan tidak menghilangkan rasa kepercayaan kepercayaan saya terhadap Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Oke. Dan pastinya untuk tujuan yang baik ya, bukan tujuan yang aneh-aneh ya, ke tempat seperti itu. Iya, betul. Oke, oke. Kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak? Menurut saya itu aja sih. Iya. Itu aja ya. Oke. Iya. Eh, dari saya pertanyaannya udah cukup sih. Jadi terima kasih untuk Felix sudah meluangkan waktunya. Iya. Ya, oke. Selamat Sama-sama. malam. Ya, malam. Ya, selamat malam. Terima kasih. Ya. Oke. Selamat malam, dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancara salah satu narasumber saya yang beragama Kristen Katolik, yaitu bernama Francisca Dwi Wijaya. Apa kabarnya, Francisca? Baik, Ya, Kolori. oke. Terima kasih juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu karena sudah mau diwawancara ya oleh saya dan menjadi narasumber. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Pertanyaan pertama itu, apa sih makna agama dalam kehidupan kamu menurut agama kamu sendiri? Makna agama dalam kehidupan saya itu menurut agama saya dan menurut saya sih ya, Hmm. Kolori itu sih sebagai keyakinan dan tradisi diri kita masing-masing sih untuk untuk kepercaya itu sih Hmm. makna agama. Oke. Yang kedua itu, peran agama itu sendiri dalam kehidupan kamu yang sudah dijalani untuk sekarang, itu apa? Peran agama menurut saya sih em, lebih ke kita bisa mengatur diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi, mempraktikkan sesuatu yang, baik. Misalnya kayak, kalau dalam agama kan kita kayak sebelum makan nih, kita Hmm. ada diajarkan, makan dulu sebelum berdoa kalau di keyakinan agama saya. Dan Mhm. menurut saya juga sebenarnya di semua agama ada mengajarkan itu sih, Ya, berperan bagi saya sih itu sih, Kak Lori. karena kan berdoa sebelum makan itu kan biar kita juga berdoa bahwasanya makanan ini supaya menjadi berkah bagi kita sendiri kan. Iya, benar. Oke. Lalu yang ketiga, pendapat kamu deh tentang beberapa agama lain yang mulai mengunjungi tempat ibadah yang bukan merupakan tempat ibadah mereka. Jadi kita ambil contoh seperti Viara yang di Cemara Asri itu kan sudah lumayan, bukan hanya agama Buddha yang untuk masuk ke sana itu bukan hanya agama Buddha, hampir semua agama. Cumannya memang kalau Mhm. untuk sembahyang dan lain-lain itu biasanya hanya agama Buddha yang memegang dupa seperti itu kan. Nah, pendapat kamu Iya, iya. sendiri tentang seperti itu gimana?
Menurut saya sih menurut saya ketika kayak orang lain mengunjungi tempat ibadah orang lain nih, kayak misalnya yang di Hmm, Semarang Asri tadi yang Kolori bilang tuh, hmm, kayak kan bukan hanya agama umat Buddha aja gitu yang dapat mengunjungi, kayak kami yang agama Kristen Katolik, agama ya, Islam, dan yang lain-lain juga dapat mengunjungi. Itu nggak aneh sih menurut saya, karena toh itu juga, tempatnya untuk dijadikan objek wisata buat kita hmm, hmm. semua. Bukan hanya untuk agama Buddha gitu. Dan yang biasa yang non Buddha juga saya ada lihat kok beberapa kali kayak misalnya mungkin dia ada megang hyo atau megang dupa ya kalau nggak Hmm, hmm. salah ya. Nah, begitu juga dengan kita yang berwisata di rumah ibadah orang lain, kayak kita juga kayak, agama lain juga bisa sih, nggak aneh sama sekali. Asal memang tujuannya tidak yang untuk aneh-aneh ya di dalam itu ya. Iya, benar. Selagi kita melakukan hal yang positif dalam, vihara itu ya it's okay dan itu juga untuk tempat objek wisata. Oke. Eh, dari saya pertanyaan cuma gitu. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Oh, nggak ada sih kalau Nggak ada. Oke. iya, Eh, oke, terima kasih untuk Francisca Wijaya yang sudah mau jadi narasumber. Eh, iya, selamat malam. malam. Thank you. Terima kasih. Selamat malam, dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lord Chandra. Di sini saya akan mewawancara salah satu narasumber saya yang beragama Islam, bernama Arfan Pratama. Selamat malam, Arfan. Malamku. Yuk. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan pertamanya aja ya. Yang pertama itu, makna agama dalam hidup kamu itu apa sih? Menurut agama Islam ya, menurut agama yang kamu anut gitu ya. Kalau menurut saya ya agama itu bagi saya itu penuntun jalan hidup untuk menuju yang lebih baik. Di Hmm? mana ya kita harus selalu berbuat baik walaupun gimana pun ke orang gimana pun ya kita harus tetap berbuat baik gitu tanpa ada untuk mencelakai hal-hal yang jahat atau kita berbuat yang hal-hal yang negatif atau yang sebagainya. Kita harus yang lebih ke positif. Misal pun ada kita yang teman-teman kita kayak terjerumus ke hal-hal yang Mhm. negatif, kita yang harus bisa merangkul orang itu agar bisa mereka orang itu ke jalan yang benar lagi untuk yang menjadi lebih baik gitu. Oke, berarti saling mengingatkan ya, misalnya kalau ada teman yang memang terjerumus ke arah yang salah atau yang tidak Iya, bagus, yang tidak baik gitu. ya intinya kalau dari saya sih yang lebih ke untuk cara kita berpikiran untuk yang menjadi lebih baik dan bisa saling bantu lah gitu. Kalau untuk pertanyaan kedua ya, untuk peran sendiri, peran agama Islam ini dalam kehidupan kamu itu apa dan menurut Anda itu seberapa persen, seberapa banyak gitu, seberapa besar? Kalau menurut saya sih ya peran agama Islam dalam hidup saya ya ya Hmm, sekitar 90% lah. oke, bisa coba Kenapa saya dijabarkan? bilang, kenapa saya bilang kayak gitu? Ya Hmm, kita berpaku pada agama kita masing-masing. Kalau hmm, saya kan di agama Islam diajarkan kayak sholat, hmm, berbuat baik pada siapapun, saling tolong menolong, mau gimana pun ya kita tetap sabar sama orang lain kan. Jadi hmm, ya hmm, hmm, itu udah jadi tradisi tiap hari kita yang kayak kita harus sabar kepada orang lain. Terus kita harus bisa menghargai orang lain juga kan. Terus kayak kita mau gimana pun orang jahat sama kita yang orang menjelekkan kita gimana kita harus tetap berbuat baik juga kan. Terus hmm, kalau hmm, ada hmm. yang orang minta bantu pertolongan kita ya kita harus bisa tolong mereka semampu kita. Yang penting kita ikhlas gitu kan. Jadi ya 90% itu hampir sekitar 90% lah, sekitar 90% ya itu harus kita wajibkan tiap hari. Karena kan kayak tuntunan tiap hari itu sholat Hmm, hmm. juga. Jadi itulah menurut saya. Oke, lebih ke pribadi yang memang
karena agama ini dan dia juga mau melakukannya, otomatis dia harus berbuat baik, menolong sesuai dengan ajaran yang diberikan ya. Iya, ajaran kepercayaan masing-masing. Ya, oke, oke, oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga, kan sekarang sudah sering di mana suatu agama mengunjungi tempat ibadah agama lain. Misalnya kayak contoh, kita ambil contoh di Vihara yang di Cemara, itu kan sudah Mm-mm. hampir semua agama mengunjungi, bukan hanya terbatas agama Buddha. Dan paling ya kalau yang untuk megang dupa ataupun yang bersujud itu hanyalah agama Buddha. Tapi kan Iya, sudah iya. ibaratnya itu sudah terbuka untuk umum, maksudnya nggak ada batasan untuk siapapun yang boleh ke sana, maksudnya kayak ada larangan agama ini nggak boleh gitu-gitu, nggak. Nah, pandangan kamu sendiri untuk hal seperti itu gimana? Kalau pandangan saya sih ya, vihara itu kan sama kayak masjid ataupun tempat ibadah yang lain gitu kan. Hmm. Intinya sama-sama kita untuk mensucikan diri, kita berdoa, kita beribadah. Hmm. Jadi kalau tempat ibadah kita ada gangguan atau keributan atau kebisingan yang lain, pasti kita kan tidak bisa merasa nyaman gitu Hmm, 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 hmm. untuk kita berdoa atau melakukan ibadah. Jadi ya menurut saya itu ya tidak pantas sih, karena kan kecuali kalau mereka itu ya di kayak di luar aja gitu kan tanpa masuk ke dalam piharanya atau masjid Hmm, hmm, atau hmm. gimana gitu kan. Kalau di kayak di luar oke lah, it's okay gitu kan. Tapi kan kalau di dalam kan kayak memang istilahnya kan ke setiap agama itu kan ada larangannya sendiri-sendiri gitu kan. Hmm, hmm, hmm. Jadi kan harus ada namanya ada tempat suci, berarti kan ini ke tempat kesucian gitu. Bukan sembarangan orang bisa masuk. Hmm, 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 hmm. Jadi menurut saya ya pemerintah ya harus lebih tegas gitu kan soal kayak orang-orang berwisata tempat-tempat sembahyang agama masing-masing gitu kan. Kayak kita harus lebih tegas gitu pemerintah. Karena ya itu satu kenyamanan. Kayak kayak kita sholat sendiri kan. Kita Hmm, nggak hmm. boleh diganggu gitu kan. Atau ada kebisingan gitu itu kan nggak boleh kan. Hmm, hmm, Kayak hmm. contoh di Banda Aceh ada masjid. Saya lupa nama masjidnya itu di Banda Aceh. Itu udah jadi objek wisata juga. Tapi ya Hmm, kalau memang orang itu mau sholat, sholat. Tapi jangan ada buat keributan di dalam. Yang penting orang itu di luar gitu. Di luar ya dikasih spot untuk foto-foto gitu. hmm, hmm, hmm. Jadi Berarti tergantung dari tempatnya itu hmm, membatasi sampai mana tempatnya itu. oke, oke. Berarti ibaratnya walaupun kita sebagai agama lain boleh mengunjungi, tetapi kita harus tahu sendiri batasan daripada kita masing-masing. Iya, Mana tidak mungkin ibaratnya kayak kalau yang saya tangkap berarti ibaratnya kalau orang lagi beribadah kita di dalam lari-lari atau entah ngapain, iya, main-main. iya, iya Oh, benar. oke, oke. Kecuali masih konteksnya tidak ada ibadah dan memang konteksnya itu aman-aman saja, masih ibaratnya memang lagi nggak ada ibadah gitu, itu mungkin boleh saja kita melihat sekedar di dalam itu gimana. Boleh asal ada kan Hmm. setiap setiap sama kayak di rumah kan, setiap rumah ada tata krama masing-masing. Jadi kita ya bisa menghargai tata krama di budaya kita masing-masing gitu. Jadi tidak Oke. ada namanya rasionalisme. Hmm, 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 hmm. Sama-sama saling menghargai lah ya, punya kepercayaan Iya, masing-masing, benar, sama-sama saling menghargai benar. kepercayaan masing-masing, dan sama-sama saling menjaga kenyamanan untuk kita semua masing-masing, walaupun kita di tempat ibadah orang lain. Iya, benar. Ya, oke, oke. Dari Arfan sendiri ada yang mau ditambahkan nggak? eh Kalau saya sih kayak oke-oke aja sih, karena ya kita kan tujuan kita satu, eh, kita sembahyang, kita beribadah hanya untuk ke Tuhan yang Maha Esa kan. Hmm, Dan kita ya tujuan kita pun juga sama, kita harus berbuat baik kepada siapapun. ya. Jangan suka mencelakai orang atau apa kan. Jadi ya kita harus mau gimana pun beda agama mau kayak mana pun ya kita tetap jadi satu. Namanya di Indonesia satu bangsa, satu keluarga. Ya. Jadi nggak ada Atau perpecahan belah. sebutannya berbeda-beda tetapi tetap satu. Iya, jadi Ya, kayak ada namanya perpecahan belah. oke, Mau oke. suku apa, Walaupun, mau agama apa hmm, ya hmm, kita tetap hmm. satu. Ya, oke.
Apalagi memang Indonesia kita mendukung hal itu kan. Iya, Oke, oke. Dari saya udah cukup segitu aja sih. Dari Pak Arfan oke. juga udah cukup ya. Udah kok. Oke. Ya, terima kasih waktunya untuk Arfan, terima kasih waktunya karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Malam kok. Yuk, malam. Selamat malam, dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancari salah satu narasumber saya yang beragama Konghucu, yang bernama Bapak Rokyongko. Selamat malam, Bapak Rokyongko. Gimana kabarnya? Oh, selamat malam. Ya, saya sehat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama, yang pertama aja ya. Yang pertama itu, menurut agama Bapak apa sih makna daripada agama tersebut? Ya, terutama Konghucu ya, karena kan dari Bapak kan beragama Konghucu. Kalau makna agama itu bagi Konghucu itu sebagai kita sebagai apa ya? Gambaran manusia yang baik itu gimana sih? Dan Hmm, dilihat kalau agama Konghucu. Karena kan Konghucu itu kan seperti agama lain, ya kan? Itu kita kan ada nilai kehidupan yang harus kita lakukan supaya nilai kehidupan itu membawa kita ke akhirat yang kekal, yang kalau orang bilang itu surga ya, orang bilang surga. oke, Kalau saya ya. kan mati. Nah, seperti Mhm. itu. Ya supaya itu aja sih sebenarnya. Oke, berarti mencapai tujuan terakhir ya. Iya, mencapai tujuan terakhir dengan gambarkan perilaku kita di bumi ini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Peran agama sendiri bagi Bapak Rokyongko itu apa? Peran agama sendiri itu tadi seperti yang awal saya sudah jelaskan, Mhm. itu kan sebagai panutan nilai-nilai kita ya untuk menjalani Hmm, kehidupan kita ya. Gimana sih kita jadi orang yang baik? Gimana sih kita jadi manusia yang eh, sesuai gitu, sesuai dengan apa sih yang diinginkan sama yang di atas. Kita itu seperti apa? Itu yang kita harus jalankan seperti itu. Hmm. Oke, jadi menurut Bapak sendiri, seberapa besar pengaruh agama ini, peran agama ini di kehidupan Bapak? Kalau untuk peran agama ini di dalam kehidupan saya itu sih sebenarnya cukup besar ya. Karena Hmm, kalau kita tanpa agama, pasti banyak sekali orang yang melakukan kejahatan. hmm, hmm. Itu pasti, dan kalau kejahatan itu semakin banyak, tentu saja pasti dunia ini tidak aman gitu. Tidak Ya, aman, pasti mengalami banyak kekacauan. bahkan kita ngomong saja sekarang, orang yang beragama saja bisa melakukan tindak kriminal ya, Ya, itu aja bisa. apalagi jika Apalagi tidak kalau ada kita gitu. nggak ada agama. Ya, tidak ada agama. Oke, oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa pandangan Bapak tentang agama, sesuatu agama yang berkunjung ke tempat ibadah agama lain? Misalnya kayak kita ambil contoh yang di Vihara di Cemara itu kan bisa dibilang tempat ibadah agama Buddha, tetapi yang mengunjungi di sana itu bukan hanya agama Buddha aja. Ada agama Kristen, ada agama Islam. Bahkan yang kita tahu sendiri, agama Kristen itu kan, saya nggak tahu Bapak tahu atau enggak, tapi kalau yang saya tahu agama Kristen itu tidak boleh menyembah patung. Sementara Hmm. kalau mereka ke sana, pasti yang mereka lihat adalah orang-orang yang menyembah patung. Nah, pendapat Ya, Bapak sendiri untuk hal itu gimana ya? kalau menurut saya pribadi, kalau ada orang yang agama lain, ya Hmm, kan, berkunjung ke tempat ibadah yang lain, bagi saya tidak ada masalah gitu kan. hmm, hmm. Karena kan dari sana kan orang pertama itu bisa lebih mengenal gimana sih orang agama lain gitu dalam beribadah, apa dan juga mengenal mungkin mengenal sedikit tentang eh, agama orang lain tersebut juga. Contoh kan kayak tadi kan Cemara Asri ya. Nah, Hmm, itu kan
orang-orang yang di luar itu yang berkunjung ke sana kan pasti mengenal oh orang budaya itu seperti ini, itu seperti ini, dan tentu saja itu hal yang bagus. Yang penting itu jangan sampai mereka pergi ke sana, ya kan, pergi ke sana karena dipaksa atau gimana buat pindah ke agama tempat ibadah tersebut. Itu nggak boleh. Berarti Jadi tetap kalau harus mengutamakan kepercayaan sendiri dibanding walaupun kita berkunjung ke tempat seperti itu ya. iya, benar. Jadi pun kalau nanti saudara Rory mau ke tempat ibadah saya juga boleh. Oke. Iya, Diajak nih. boleh. Gitu. Mm-mm. Oke. Dapat ditangkap sih dalam artian kita boleh saja melakukan hal tersebut asal memang tujuan kita itu ada niat yang baik, bukan niat yang buruk gitu ketika kita ada di sana. Benar. Oke. Dari Bapak sendiri ada yang mau ditambahkan kira-kira? Yang mau saya tambahkan mungkin untuk setiap agama ya. Setiap agama itu hiduplah yang rukun. Hiduplah yang rukun. Jangan karena masalah agama kita Indonesia ini jadi terpecah. Jangan. Sesuai Hidup dengan kita itu ideologi kita ya. Berbeda-beda benar. tetapi tetap satu. Tetap satu. Itu aja pesan saya. Oke, pesan yang sangat bermanfaat. Terima kasih Bapak Rocky sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara hari Ya. ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.